Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelsi Agdes dengan NIM 181304106. Saya dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kegiatan 8 yang akan saya bahas. Jadi saya akan membahas tentang sistem limfatik. Ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami proses peredaran limfa. Yang pertama, saya akan bahas mengenai komponen darah dan cairan limfe. Jadi pembuluh darah adalah persamaannya plasma darah dan cairan limfe, mereka sama-sama berbeda, berada di suatu pipa. Bedanya plasma darah itu ada di pembuluh darah, sedangkan cairan limfe adalah ada di pembuluh limfe atau pembuluh getah bening atau lymph vessel. Kalian bisa melihat gambar yang di samping. Ini adalah gambar contoh dari komponen darah dan juga cairan limfe, di mana ada sistem limfatik. Di situ kalian bisa melihat ada blood capillaries, ada loose connective tissue around capillaries, ada venous system, ada heart arterial system. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi cairan limfa. Jadi cairan limfa ini mengalir dalam pembuluh limfatik. Salah satu fungsinya yaitu mengalirkan kelebihan cairan interstitial yang berasal dari ruang antar sel. Cairan tersebut kemudian dikembalikan dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi darah melalui sistem limfatik. Nah, kalian bisa mencermati gambar pembuluh limfa, itu ada kapiler limfa, juga ada sel-sel jaringannya, di mana terdapat juga ruang antar sel, lalu ada venula, lalu ada pembuluh limfa, ini adalah pembuluhnya, lalu ada cairan limfa, ini adalah cairan, fungsi cairannya itu untuk berasal dari ruang antar sel. Nah, ini ada arteriora. Lalu selanjutnya ada kelenjar limfa. Jadi kelenjar limfa atau kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem limfatik juga. Nah, ini terdiri dari limfa, timus, sumsum tulang, amandel, dan adenoid. Di dalam kelenjar getah bening terdapat sel darah putih yang berfungsi melawan zat asing berbahaya seperti virus dan bakteri. Nah, kalian bisa mencermati gambar ini. Ini adalah kelenjar limfanya. Nah, ini normal lymph node. Ini ketika keadaan normal. Ini swole lymph node. Ini ketika terjadi kelenjar getah bening. Dia akan membengkak dan memerah seperti ini. Lalu selanjutnya proses peredaran limfa. Jadi proses peredaran limfa ini melalui pembuluh limfatik. Cairan limfa akan mengalir menuju dua saluran utama, yaitu pembuluh limfa kiri dan pembuluh limfa kanan. Pembuluh limfa kiri menerima cairan limfa dari kepala bagian leher, dada, lengan kiri, bagian atas, dan seluruh bagian tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk. Nih, di sini kalian bisa mencermati gambarnya. Ini adalah peredaran darah pada limfa. Lalu ada amandel. Jadi, radang amandel ini atau peradangan pada dua bantalan jaringan berbentuk oval di belakang tenggorokan atau tonsilitis atau radang amandel biasanya disebabkan oleh infeksi virus tetapi bisa dari infeksi bakteri. Nah, gejalanya antara lain sakit tenggorokan, sulit menelan, dan kelenjar getah bening sakit bila disentuh. Penanganan bervariasi mulai dari pengobatan rumah hingga operasi pengangkatan. Nah, jika terjadi operasi pengangkatan, maka peredaran yang harus dilakukan adalah jika amandel itu mengalami perdarahan pada amandel, radang amandel yang menyebabkan kejang sehingga demam, lalu sudah berlangsungnya lama atau kronis, sering kambuh dan tidak sembuh dengan antibiotik. Bau mulut akibat radang amandel yang tidak bisa sembuh dengan obat-obatan. Nah, itu merupakan radang amandel yang harus dilakukan secara operasi. Lalu sakit pada ketiak. Kadang kita sering mengalami sakit pada ketiak kita ya kan. Nah, ini bisa terjadi karena cedera di beberapa otot bagian lengan atau dada dapat menyebabkan ketiak terasa nyeri. Contohnya itu pada saat otot pectoralis major di dada mengalami cedera saat sedang berolahraga. Maka sakit itu bisa muncul di ketiak. Tidak hanya itu, cedera juga atau ketegangan otot
Coracobrachialis yang ada di lengan juga dapat menyebabkan ketiak terasa nyeri. Selain itu, bisa terjadi juga karena herpes zoster adalah penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster, yang umumnya herpes zoster mengakibatkan munculnya ruam bersisik atau lepuh yang bisa menyebabkan rasa nyeri termasuk di ketiak. Lalu terjadi odema. Apa sih penyebab terjadi odema ini? Jadi edema ini terjadi saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan sekelilingnya. Nah, cairan ini kemudian menumpuk sehingga membuat jaringan tubuh menjadi bengkak. Edema ini sering tidak berbahaya, tetapi juga dapat menandakan kondisi yang lebih serius seperti gagal jantung, gangguan hati, ginjal, serta juga otak. Baik, sekian video yang bisa saya bahas di pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti Om, Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.